Berhubung di video sebelumnya ada yang bertanya soal pemain berikutnya setelah Ole Romeni, maka di sini saya mau menghadirkan informasi terbaru yang diungkapkan oleh PSSI mengenai pemain keturunan berikutnya yang bakal memperkuat timnas Indonesia, yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Karena begini, di antara kalian seperti seorang teman yang kemarin memberikan komentar dan bertanya dalam komentarnya, pasti ada juga dari kalian yang bertanya-tanya, setelah keberhasilan menaturalisasi Ole Romeni, terus siapa lagi pemain keturunan berikutnya yang bakal mengikuti jejak sang pemain untuk bergabung, untuk membela timnas Garuda, timnas yang kita banggakan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas lebih dalam tentang sosok pemain berikutnya yang mungkin akan bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Seperti yang saya kutip dari situs tv1news.com, PSSI secara belak-belakan berbicara soal pemain keturunan berikutnya untuk timnas Indonesia setelah Ole Romeni. Di mana Ole Romeni ini saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Terkait hal tersebut, anggota Exco PSSI yaitu Pak Arya Sinulinga akhirnya buka suara. Dia mengatakan kalau sejauh ini itu baru Ole Romeni yang sedang menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI. Itu artinya teman-teman, sejauh ini selain Ole Romeni yang sedang diproses oleh PSSI, belum ada nama pemain lain yang diproses. Akan tetapi untuk rencana atau pandangan itu sudah pasti ada. PSSI sudah pasti memiliki bank data mengenai siapa-siapa saja pemain keturunan yang berpotensi untuk kemudian bisa dinaturalisasi. Terlebih lagi teman-teman, PSSI melalui Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum itu pernah mengatakan bahwa PSSI ke depan bakal menargetkan untuk menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai striker dan kemudian gelandang. Meskipun sudah mendapatkan Ole Romeni, PSSI itu masih belum puas dengan tenaga yang saat ini sudah ada, khususnya di barisan penyerang. Dan itulah sebabnya PSSI perlu menargetkan untuk kemudian menaturalisasi satu lagi terutama pemain yang berposisi sebagai seorang striker. Sebenarnya menurut saya PSSI bukannya tidak puas dengan pemain-pemain depan yang sudah ada saat ini di timnas, melainkan lebih kepada ingin mencari opsi baru, ingin menambah ketebalan atau kedalaman skuad terutama untuk lini depan agar Shin Taeyong itu lebih memiliki banyak pilihan dalam skemanya. Sekali lagi berkaca pada perkataan Pak Arya Sinulinga, memang saat ini belum ada nama-nama baru selain Ole Romeni yang sedang diproses naturalisasinya oleh PSSI. Tapi kalau kita membaca informasi-informasi mengenai siapa-siapa saja pemain yang memiliki potensi untuk kemudian menjadi target berikutnya dalam proses atau dalam perburuan pemain naturalisasi oleh timnas Indonesia, saya pikir ada beberapa nama pemain yang bisa kita bahas. Yang pertama tentu saja ada nama Emiliano Jonathans. Pemain yang satu ini itu sudah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung, untuk membela timnas Indonesia, dan memang belakangan ini sedang menjadi perbincangan hangat di publik sepak bola tanah air, netizen gitu ya, netizen sepak bola Indonesia. Sekarang tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. Emiliano Jonathans ini diketahui memiliki darah keturunan dari kakeknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Nama marganya merupakan salah satu dari 12 family atau keluarga yang pernah mendiami wilayah Depok di masa pemerintahan kolonial. Kalau kita merujuk pada performa terbarunya teman-teman, menurut saya dia, Emiliano ini layak untuk dijadikan target berikutnya. Karena kalau kita melihat pada performa terbarunya, terkini, dia berhasil membukukan 9 gol dan 4 assist dari 16 laga di Liga 2 Belanda bersama Vitesse Arnhem. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, bukti kualitas Emiliano Jonathans ini juga dapat kita lihat dari sosoknya yang hampir saja masuk ke dalam proyeksi timnas Belanda U20. Artinya dia kerap menjadi sosok penting tidak hanya bagi tim muda Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda, tetapi juga bagi negara yang ingin merekrutnya. Karena itu banyak klub yang mengincarnya. Gol dan assist yang dia ciptakan tentu saja menjadi bukti bahwa pemain ini memang memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang remeh gitu.
Dan sekali lagi, pemain ini harus berada di urutan pertama, harus berada pada urutan paling depan untuk dinaturalisasi oleh PSSI setelah menyelesaikan naturalisasinya oleh Romeni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja nama lain yang bisa dijadikan target berikutnya oleh PSSI adalah Mauro Zylstra. Secara garis besar, posisi pemain ini itu sama seperti Emiliano Jonathans, bisa dimainkan di lini depan. Sejauh ini dikabarkan bahwa Mauro ini sedang menunggu panggilan dari PSSI karena katanya berkas-berkas naturalisasinya itu sudah masuk ke PSSI dan namanya juga sudah terdapat dalam daftar calon pemain naturalisasi yang pernah bocor dalam unggahan Yunus Nusi di media sosial Instagram. Dia juga memiliki darah keturunan Indonesia, tapi yang lebih penting adalah kualitas dia sebagai seorang pemain di atas lapangan. Mauro Zylstra itu terus menunjukkan performa impresif di Liga Belanda sembari menanti kabar dari PSSI terkait proses naturalisasinya. Pemain muda berbakat ini berusaha untuk membuktikan kemampuannya sebagai calon bintang masa depan timnas Indonesia, di mana yang terbaru dia berperan sangat penting dalam kemenangan 2-1 yang diraih oleh timnya. Memimpin sebagai kapten, Mauro Zylstra membuka keunggulan untuk timnya hanya 7 menit setelah pertandingan dimulai. Menurut saya, kenapa dia perlu dipertimbangkan sangat urgent untuk menjalani proses naturalisasi adalah yang pertama, dia seorang kapten di timnya. Tim untuk pemain muda. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua, bukan hanya memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin bagi tim, tapi dia juga memiliki naluri mencetak gol yang cukup baik. Maka oleh sebab itu, menurut saya, dua pemain ini, Emiliano dan Mauro, menjadi pertimbangan bagi PSSI jika ingin menambah pemain untuk lini serang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Akan tetapi, yang tidak kalah penting menurut saya, selain lini serang adalah mencari pemain tambahan untuk pos lini tengah timnas kita. Ini juga pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir begitu. Pos lini tengah itu sangat penting karena pos inilah yang bisa menjaga ritme permainan dan mengalirkan bola, distribusi bola. Selama ini pos lini tengah diisi oleh trio Tom Haye, Ivar Jenner, dan kemudian Nathan. Komposisi ini masih kurang dan saya pikir saya sepakat dengan PSSI, dengan Pak Erick Thohir, harus ditambah. Nama yang muncul untuk mengisi pos lini tengah ini menurut saya adalah Jairo Riedewald yang memiliki darah keturunan dari Maluku. Ini nama yang sudah cukup lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Dia juga dikabarkan sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung, untuk membela timnas kita, timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Hanya saja dia memang baru sembuh dari cedera. Sama seperti yang dialami oleh Emiliano Jonathans, yang juga baru kembali dari cedera panjang. Jairo Riedewald yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp di Denmark, teman-teman, kabarnya itu sudah positif akan menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Sebenarnya posisi aslinya memang sebagai pemain belakang. Namun Jairo ini bisa diturunkan juga, dimainkan juga sebagai gelandang bertahan. Yang tentunya bakal menambah kekuatan timnas kita terutama di lini tengah. Apalagi dia memiliki pengalaman yang cukup mentereng menurut saya karena pernah bergabung bermain dengan Ajax Amsterdam dan kemudian Crystal Palace di Liga Inggris. Sebelum kemudian hijrah ke Denmark begitu. Itu nama-nama yang menurut saya memiliki potensi besar untuk kemudian dinaturalisasi oleh PSSI. Sebenarnya nama-nama lain yang juga sering dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia itu masih ada. Misalnya Tristan Gojjer, pemain Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan ke klub Zwolle di Belanda, sama-sama di Belanda. Pemain ini memiliki darah keturunan Maluku dari ibunya dan sejujurnya pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat atau kesiapan untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Dia sebenarnya berposisi sebagai bek kanan, bek tengah, bek kiri atau gelandang bertahan. Walaupun pernah dikabarkan bakalan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, tapi informasinya atau pembicaraannya itu tidak lebih santer daripada Jairo, Emiliano Jonathans, dan kemudian Mauro Zylstra.
Selain itu, masih juga ada nama Pascal Struijk yang juga beberapa kali dikaitkan dengan timnas kita, timnas Indonesia. Dia bermain untuk klub Leeds United di kasta kedua Liga Inggris. Dia juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Karena diperkirakan pengalaman dia tampil di Liga Inggris akan sangat berguna bagi timnas kita, timnas Indonesia. Tapi sayangnya, kedatangan pemain yang satu ini, jika nanti benar-benar didatangkan, itu akan membuat lini belakang timnas kita itu semakin sesak. Karena saat ini saja, menurut saya, pemain belakang kita itu sudah banyak, sudah cukup kuat. Jadi daripada menambah pemain belakang, mending PSSI mencari pemain baru untuk lini tengah atau menambah striker di barisan depan. Tetapi yang jelas saat ini yang sedang diproses oleh PSSI adalah oleh Romeni. Rencananya, seperti yang sudah sering saya bahas teman-teman, pemain ini sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu ketika timnas Indonesia bertandang ke markas besar Australia pada tanggal 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 5 hari setelahnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya ketengahkan buat kalian semua. Jika kalian suka dengan topik ini dan ingin terus mendapatkan update seputar timnas Indonesia, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.